podcast Ruang Tamu hari ini. Wah, hari ini yang pasti kita juga bakal ngobrol dengan orang-orang yang punya prestasi luar biasa. Dan hari ini saya sudah bersama dengan para ukti. Kita akan ngobrol tentang yang namanya prestasi. Jadi narasumber saya yang pertama. Jadi hari ini kita kedatangan dua orang yang luar biasa. Yang pertama ini ada Jenny Camilla Santi. Dia ini adalah pemenang winner atau pemenang dari Duta Kebudayaan Indonesia tahun 2025. Dan yang satunya ada Mbak Vida Mila yang merupakan Sekjen Duta Kebudayaan Indonesia. Hari ini sudah bersama dengan kita di podcast Ruang Tamu. Apa kabar? Saya manggilnya apa ya? Mbak aja deh. Mbak ya. Mbak. Ini D aja. Oke. Kita manggilnya apa nih? Kakak. Kebetulan jangan dong, Om aja. Ada Mbak Vida yang merupakan Sekjen Duta Kebudayaan Indonesia. Betul. Sama ada Jenny Camilla Santi. Iya. Panggilannya Santi. Jenny. Oh, bukan Camilla? Bukan. Oh, bukan. Jenny aja ya? Iya. Oke. Nah, saya mau ke Jenny dulu ya, karena Jenny ini ternyata di tanggal 17 kemarin, ini dia berhasil menjadi pemenang di Duta Kebudayaan Indonesia tahun 2025. Perasaannya gimana, Jen? Wah, ditanya perasaan nih. Tentu sangat luar biasa sekali ya rasanya, harunya, senengnya, karena tidak pernah terbesit untuk berekspektasi menjadi winner ya, karena saya memang semenjak dari semester 2 itu memfokuskan diri saya dalam mencapai apapun, fokus sama prosesnya, tidak fokus sama hasilnya. Jadi supaya tidak ini berekspektasi. ya, tetapi tetap melakukan yang terbaik, melalui semua effort itu. Dan ya tidak terpikirkan Jenny dari desa Sukonoloh Bululawan. Iya, dari Kabupaten Malang. Yes, betul. Oke Jen, hari ini wah cukup luar biasa karena di tanggal 17 kemarin Jenny ini terpilih menjadi pemenang Duta Kebudayaan Indonesia tahun 2025. Perasaannya gimana ya? Wah, ditanya perasaan. Nggak ada perasaan. Padahal dia berharap loh. Ditanya perasaan, tentunya sangat luar biasa sekali rasanya, harunya, senengnya. Kenapa saya tidak pernah terbayang seorang Jenny dari desa Sukonoloh, Kabupaten Sukonoloh dari Kabupaten Malang bisa sampai go nasional dan alhamdulillah jadi winner Duta Kebudayaan Indonesia 2025. Dan saya memang juga tidak pernah terfikirkan untuk bisa menggapai winner itu, karena semenjak saya semester 2 saya berusaha untuk setiap apa yang mau saya gapai, saya inginkan, itu saya fokus sama prosesnya dibanding pada hasilnya. Supaya tidak ada patah hati kalau saya kecewa. Oke. Oh, jadi seperti itu. Kamu lebih tipikal orang yang lebih menghargai proses berarti. Iya, betul. Ini ngomongin soal yang namanya proses. Iya. Sebetulnya tertarik dari dunia pageant. Itu sejak kapan? Sejak SMA itu memang punya niatan pengen ikut pageant di luar akademik ya, yang di luar akademik, di luar kuliah, di luar SMA. Tapi waktu SMA itu saya mondok Kak, jadi nggak bisa ikut. Oke, jadi sempet ini ya menunda dulu keinginan buat. Masih cuman kayak kepo gitu, kayaknya enak nih. Iya, pengen ikut ya. Apa namanya? Nggak enak Kak. Crown, pakai crown tuh kayaknya enak gitu ya. Iya. Ya, bawa ini ya tanggung jawabnya ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal itu berarti memang keinginan sebetulnya sudah lama. Tapi kalau boleh tahu, ini atau ajang Duta atau ajang Duta Kebudayaan Indonesia ini ajang pertama yang diikuti atau sebelumnya sudah ada? Sebelumnya sudah ada, sudah pernah waktu tahun 2023 itu sempat mengikuti yang itu dari provinsi Duta Seni Jatim. Oh, itu berarti semester 1? Belum waktu kuliah? itu belum kuliah, lulus SMA, tapi saya gap year 1 tahun. Oh, jadi kayak di jeda itu kamu mengisi dengan ya udahlah, mungkin ini adalah sesuatu yang tertunda dan harus diikuti sekarang waktu gitu. itu juga
ngisinya persiapan SNBT sama kursus di Pare juga gitu. Oh, bahasa asing. Iya, belajar. Kamu bisa bahasa asing berarti? Bisa insya Allah. Bukan yang sampai kayak native speaker itu enggak ya. Tapi bisa lah ya. Iya. Oke, nah sekarang kita ke Mbak Mila. Ya, siapa Mila ya? Vida dong. Mbak Vida ya, Iya. kan namanya Vida Mila. Saya kan bingung antara manggil Mila atau Vida gitu ya. Nah, Mbak Vida ini adalah Sekjen Duta Kebudayaan Indonesia. Betul. Nah, kalau Sekjen Duta Kebudayaan Indonesia itu sebenarnya tugasnya apa sih, Pak? Oke, baik. Untuk tugas kami sendiri itu terutama dalam bidang administratif di Duta Kebudayaan Indonesia yang mengurusi regulasi teman-teman finalis ini, salah satunya juga saya. Tapi saya juga memiliki tim kan, pastinya tidak sendiri seperti itu. Nah, biasanya itu para finalis membutuhkan surat untuk audiensi, kemudian untuk bertemu dengan misalnya dengan bupati, DPR atau lain sebagainya. Nah, itu kami bisa mengeluarkan surat itu seperti itu. Oke, jadi ngurusi segala bentuk administrasi mereka Betul. untuk mungkin bertemu dengan para pemangku kebijakan gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi ribet nggak sih Mbak ngurusin? Maksudnya gini, itu apa hanya sekedar surat menyurat saja yang diurusi? Apa termasuk syarat-syarat untuk para peserta mengikuti ajang Duta Kebudayaan? Exactly iya, karena memang kan kita di dalam sebuah organisasi pasti ada ART segala macam, kemudian syarat-syarat untuk finalis. Nah, itu kita musyawarahkan, kemudian nanti yang berhak untuk mendok gitu. Menyetempel. Ya, menyetempel itu adalah direktur nasional, tetapi itu gagasan atau syarat-syarat dari hasil musyawarah kami bersama seperti itu. Nah, kan ini kan berarti kan ngurusin tidak hanya 1-2 orang, Betul. banyak orang, ribet berarti. Kalau dibilang ribet ya sebenarnya semua pekerjaan itu juga punya resiko dan keribetan sendiri ya. Tapi alhamdulillahnya saya di sini itu lebih kepada seneng gitu. Jadi hobi ya. Hobi. Gitu. Jadi kan berawal sebenarnya saya juga finalis nih Mas dulu di tahun generasi pertama di 2021. Saya ada di posisi ketiga saat itu ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Nah, kemudian silaturahmi saya dengan duta itu terjaga dengan baik. Kemudian sampai saat ini saya diangkat oleh Ketua Yayasan sebagai Sekretaris Jenderal Duta Kebudayaan. Keren ya. Biasa, benar kan seperti yang saya katakan tadi bahwa narasumber saya hari ini tuh orang-orang luar biasa. Masya Allah. Terus kalau dari Mbak Vida sendiri nih Mbak, berarti ada pengalaman dulu sepertinya. Alhamdulillah Nah, ada. Pengalaman itu kan sebagai angkatan pertama pasti trial errornya itu kan banyak. Nah, sangat itu banyak. kayak gimana sih perjalanannya gitu? Iya, Jadi ya. nanti bisa jadi sebuah inspirasi juga buat yang akan mengikuti ajang ini lagi. Ya, termasuk saya juga Iya. ya. Ya, ini jadi junior saya ya sebenarnya. Berarti kamu angkatan keberapa sekarang? 4 ya? Ketiga. Oke. Nah, kalau dari Mbak Vida dulu, trial errornya itu kayak gimana, ribetnya kayak gimana gitu? Karena mungkin saat itu dilakukan secara daring ya, Betul. untuk audisi dan sebagainya kan. Tahun 2021 itu kan kita masih COVID. Nah, itu gimana? Oke, kalau untuk seleksi sampai sebelum menjelang final kita memang dilakukan secara daring, tetapi grand finalnya waktu itu kita di Jambi, Mas. Jauh sekali, harus rapid test segala macam kayak gitu ya. Ya alhamdulillahnya bisa sampai berangkat ke sana sih. Nah, kemudian pulang membawa prestasi seperti itu. Juara 3. Iya, Itu betul. baru di apa ya istilahnya gelaran perdana Iya. mendapatkan prestasi itu kan berarti luar biasa. Masya ya. Allah. Luar biasa sekali. Nah, kalau trial errornya itu karena di tahun pertama ya kita kayak masih membabat alasnya itu bareng-bareng gitu. Kemudian kita waktu itu ada cultural trip yang sampai saat ini juga kita laksanakan. Nah, itu kita ke pelosok-pelosok daerah seperti Bengkulu, daerah 3T, kemudian dari ujung Lampung sampai ujung Sumatera Barat itu Padang. Nah, kita melakukan kegiatan bakti sosial seperti itu. Kemudian salah satu sasaran kami adalah adik-adik yang di daerah 3T yang kurang mampu, kemudian kita kasih buku, kemudian kita kasih alat tulis dari sumbangsih pemerintah maupun dari sumbangsih orang-orang baik atau kolega-kolega seperti Terima kasih itu. orang baik. Ya, terima kasih orang baik. Oke. Kalau dari
Itu ya pengalaman pertama, terus akhirnya sampai sekarang ternyata aktif juga di Duta Kebudayaan Indonesia sampai akhirnya menjabat sebagai sekjen. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, terlepas dari itu semua nih Mbak, juara ketiga pada saat itu dari berapa peserta Di tahun saya di tahun ada pertama gelaran itu? di tahun saya itu ada 35-an finalis yang sampai Itu final. cewek cowok? Cewek cowok, Oh, ya. Oke, berarti totalnya ada 70 ya? Enggak, ya itu udah total. Oh, Karena kan oke. kita modelannya itu kita saring dulu semuanya, baru yang di final itu yang benar-benar layak gitu Oke, loh. kayak mungkin diambil 10 besar. Betul. iya. Nah, kemudian kalau di tahunnya Jenny kita skemanya berbeda. Kita langsung ambil untuk karantina itu ada di 15 besar kemarin. Oke Jen, balik lagi ke Jenny nih ya. Iya, Ini Kak. pengalaman pertama. Sebentar sebelum kita ke Jenny, saya penasaran juga sama Mbak Vida. Kalau Mbak Vida memang suka dari awal dulu, seperti kalau Jenny ini kan ini menjadi ajang kedua yang dia ikuti. Kalau Mbak Vida, First time. itu first time langsung jadi juara. Oke. Keren. Biasa saya ngambil narasumber hari ini ya. Oke. First time langsung jadi juara 3. Nah, ini ajang kedua dari SMA. Biasanya kan rata-rata di ajang pencarian bakat atau pageant itu kan mereka sudah berkiprah mulai dari mungkin SMP udah mereka modeling dan sebagainya, kemudian SMA mengikuti ajang pageant, baru nanti mungkin kuliah atau after SMA mereka baru istilahnya mengikuti banyak ajang, akhirnya secara pengalaman juga ada. Nah, si Jenny ini ternyata baru 2 kali. Yang pertama Iya. adalah Duta Seni. Kalau Duta Duta Seni. Seni itu sempat jadi juara atau bagaimana, Jenny? Sampai 8 besar aja. Sampai 8 8 besar sama top model udah. Itu memang benar-benar jauh dari pengetahuan bagaimana dunia Karena pageant itu ya, first Kak. time ya. Iya. Oke. Tapi waktu itu sudah kenal sama Belum. Mbak Vida? Belum ya? kuliah. Belum Kenalnya kuliah. waktu di UI. Kenalnya waktu sudah kuliah. Sudah kuliah. Berarti sekarang kuliah kelas semester berapa? Semester 3. Semester 3. Wow, maba ya. Tergolong maba. Saya juga maba, mahasiswa Badung. Basi. Saya kira mahasiswa basi. Enggak. Saya kebetulan ingat terus itu nggak sempat basi. Semester berapa, Kak? Sekarang? Iya. Enggak, udah lulus. Saya lulus tahun 2018 gitu. Ya. Kuliahnya 2014. Jadi aman ya. Aman. Kamu semester 3 rencananya 14 semester kan? Acak ngonot toh. Tidak boleh gitu ya. Iya. Oke, Jen, jadi awal itu kan jadi 18 akhirnya 8 besar gugur. Iya kan? Waktu di ajang pertama Iya. di apa Iya, namanya? betul. Duta Seni Jatim. Duta Seni dan Duta atau Seni di seni aja ya? Duta Seni Jawa Timur. Iya. Itu 8 besar artinya gagal, gugur. Itu sempet ya udahlah gitu. Besok Enggak. kalau ada nggak ada Iya. lagi. Justru itu jadi candu gitu. Atau bagaimana? Dari situ waktu itu kan pertama kali ikut pageant itu dan juga di situ perdana. Oke. Sama Oh, kayak waktu Mbak Vida jadi generasi iya, pertama iya, di iya. Duta Kebudayaan. Heeh. Nah, saya generasi pertama di Duta Seni Jatim. Jadi itu generasi memang pertama. ya. Terus abis itu karena memang saya juga sambil belajar bahwa kita ikut di sini mau yang jadi maupun nggak jadi bukan penentu, nanti bakal bertanggung jawab nih. Nah, semenjak saya tidak masuk kan ibaratnya jadi 3 besar ya, sama 8 besar gugur sama dapet top model aja. Nggak berhenti sampai situ, saya malah mengadakan seminar bareng teman saya yang jadi winner di kategori remaja. Jadi di situ tuh langsung jadi satu kategori remaja, dewasa dan cilik gitu. Cilik. Ya, yang kecil-kecil ya Licak, itu. licak. Nah, Oh itu gitu. betul. Ya, ya, Adanya ya, ya. seminar sekali di Bulu Lawang juga, salah satu sekolah di Bulu Lawang gitu bareng teman saya. Jadi Terus pemanfaatan dari gelar yang kamu dapatkan itu akhirnya Iya. bisa diimplementasikan ke masyarakat langsung ya, gitu ya. karena juga dari sana tidak melihat mau itu winner atau bukan, kan siapa yang mau kontribusi atau tidak gitu. Dari situ akhirnya kayak semacam candu gitu, jadi pengen ikut gitu atau bagaimana? Bukan candu Kak, tapi lebih mau mematangkan persiapan gitu. Jadi saya di situ tidak
langsung mau ikut lagi, tapi saya mau mematangkan evaluasi dari yang kemarin karena di situ kan baru pengalaman pertama. Oh, jadi itu tahun berapa? 2023. 2023, 2024 pematangan, 2025 winner. Keren. Oke, nah kalau dari Duta Kebudayaan, ini kan pasti juga tingkat kota, kemudian provinsi, baru ke nasional. Iya, benar ya? Betul. Kalau dari kota? Lebih Gimana dari sekarang? tingkat provinsi ya, Ya, Mbak, ya. karena untuk kita provinsi. penjaringannya langsung Ya. provinsi. Oh, langsung provinsi, oke. Nah, terus di nasional. provinsi itu pasti ada banyak sekali orang yang juga mengikuti itu kan. Iya. Nah, sampai akhirnya menjadi itu persiapannya seperti apa Jen? Persiapannya kurang lebih sama seperti persiapan saya menuju nasional, Mhm. Kak. Jadi tentunya cukup mengeluarkan effort yang besar ya, sampai saya tuh kan tipikal orang yang jarang nangis. Jarang nangis? Jarang nangis nih. Seriusan? Ya, maksudnya jarang nangis tuh memang susah untuk nangis gitu. Susah untuk nangis. Orangnya bukan melo ya? Ya. Bukan melankolis. Tapi Oke. waktu perjalanan persiapan saya menuju nasional maupun yang di provinsi, itu saking saya benar-benar mengeluarkan effort saya, capeknya itu kerasa sampai saya pengen nangis tuh. Baru pengen kan? Iya. Belum nangis kan? Puncaknya. Hampir nangis ya. hampir ya. Hampir kalau Itu yang kira-kira nasional kurang ini 2% udah lagi udah nangis ya? kalau yang nasional ini udah nangis. Udah nangis. Kejar nggak? Enggak sih. Oh, Enggak sampai kejar juga, cuman kayak ya Allah. Akhirnya Batin. jadi sampai sini gitu ya. Iya, karena waktu itu kan saya membawakan tari topeng Malangan nih Kak, yang menuju nasionalnya juga. Itu lumayan tuh latihannya, bukan pada menghafalkan tariannya, tapi musiknya ini gamelan yang sulit untuk jadi patokan ketika waktu tempo mana sih kita ganti gerakan. Nah, itu sebenarnya mudah dihafal gerakannya, tapi itu tadi karena musiknya gamelan, jadi lumayan susah sih. Oke. Gitu. Nah, tapi ini menarik ya. Menariknya adalah kamu yang secara background adalah remaja pondok gitu ya. Maksudnya yang dibesarkan dari pondok, dari SMP mondok, kemudian SMA mondok, terus tiba-tiba sekarang di ajang pageant dan harus mengeluarkan bakat dan kamu ngambil tari. Itu kan mungkin kamu di SMP nggak pernah belajar, di SMA nggak pernah belajar, baru belajarnya ketika kamu mengikuti ajang pageant. Ini menurutmu hal yang susah nggak sih? Semenjak semenjak SD sudah tari. Oh, sudah tari. Sudah kayak kalau ada pentas-pentas tuh tari. Oh, tapi masih tingkat ini ya, Iya, gitu ya. Tari, terus kalau misalkan ada ada kompetisi apa gitu, pasti yang saya bisa keluarkan tari, nggak bisa nyanyi. Oh, nggak bisa nyanyi? Iya, bukan nyanyi, jadi tari. Takut banget. Takut banget dites. Padahal kita nggak mau ngetes. Iya, takut. Oke, kalau dari Mbak Vida sendiri, ini kan hampir sama nih, istilahnya kakak tingkatnya si Jenny. Betul. Dulu persiapannya, karena kan ini ajang pertama, kan? Ajang pertama, terus kemudian jadi juara 3, apalagi kompetisinya itu sampai luar pulau yang mungkin secara culture-nya kita nggak tahu nih hidupnya orang sana kayak gimana, dan di sana juga harus melakukan sebuah action untuk ya kegiatan sosial. Nah, ini seperti apa dulu persiapannya, Mbak? Jadi persiapannya itu sangat panjang, kemudian di dalam persiapan itu tentunya saya memiliki support system yang itu bisa menguatkan saya sampai di titik itu gitu. Salah satunya adalah mama saya, itu selalu mendampingi saya ketika mungkin photoshoot, kemudian pengambilan video profile, kemudian audiensi kepada pemerintah seperti itu. Beliau selalu mendampingi. Jadi dari situ kekuatan terbesar saya saat itu. Nah, alhamdulillahnya sampai goal untuk bisa disupport oleh Bupati Jember, karena saya asli Jember saat itu. Tapi sekarang udah domisili Malang. Oh iya, naturalisasi ya. Jadi iya, kemudian Bupati Jember mensupport saya full support, bahkan mereka sampai rela untuk mendukung saya datang ke Jambi, sekitar ada mungkin 20 orang kan. Seriusan? Serius, sambil bawa gitu.
gitu. Iya. Berasa pemain bola gitu. Iya. Tidak, karena berasa pemain bola berarti kita ngomong tentang klub kesayangan. Enggak. Kita nggak ngomongin bola, kita masih akan ngomongin tentang duta kebudayaan Indonesia. Nah, berarti kalau dari Mbak Vida sendiri, dulu terpilihnya mewakili Jember dong? Ya, istilahnya mewakili Jawa Timur. Jawa Timur, cuma tetapi yang darinya Jember. Dan betul. alhamdulillah support dari pemerintah. Sangat Ya, sangat sangat. membantu, sangat suportif sekali beliau itu saat itu. Oke. Kita sekarang balik lagi ke Jen. Jen, Ya, orang tua gimana? Nah, kalau tadi kan Vida kan, Mbak Vida kan disupport nih, support sistem, mamanya selalu mendukung mana-mana, bahkan mungkin ke Jambi juga ikut ya mama? Ikut, tapi itu surprise. Jadi saya sebenarnya nggak tahu kalau ada rombongan bupati dan jajarannya. Terus beserta mama saya. Mama ya kayak biasanya aja, tanya kabar, video call. Tapi saya nggak ngerti kalau itu beliau bakal Perjalanan. datang. Ternyata perjalanan seperti Dan itu itu. pasti nangis. Iya, sangat nangis kejer. Terima kasih banyak untuk yang sudah mensupport saya saat itu. Semoga berkah selalu. Amin. Nah, kalau Jen, dari orang tua gimana? dari orang tua juga support, tapi saya dari kecil itu terbiasa sendiri Kak. Jadi orang tua tuh dulu memang saya jauh dari orang tua sejak kecil. Gitu, karena orang tua juga sempat ini ya, akhirnya mama mau nggak mau harus jadi tulang punggung keluarga waktu itu, tapi sekarang udah ada yang menggantikan lah. Setidaknya ada yang mendampingi gitu. Nah, jadi sejak kecil saya terbiasa ngurus segala sesuatu sendiri gitu. Tuh. Luar biasa. Lebih kepada support, Mak, abis ini Kakak mau photoshoot gitu. Photoshoot Lebih ke dibarengi, pamit aja ya. Pamit Tapi gitu. kemana-mana pasti pamit ya? Iya, pamit. Bagus. Saudara berapa? Saudara berdua ya, Sama adik. Sama adik. Oke. Tapi luar biasa, maksudnya kamu akhirnya segala sesuatunya sudah terbiasa sendiri gitu ya? Ya, Dan ketika kamu terpilih, ya. nangis kan saat itu? Kalau di Jawa Timur oke lah, mungkin hampir nangis ya. Begitu nasional kamu katanya nangis. Ya haru banget Kak, gak pernah terbesit bisa jadi winner itu loh, jadi winnernya itu. Awalnya kamu tidak punya pikiran, wah ini bakal menang gitu. Karena kan kamu tipikal orang yang lebih suka menikmati proses kan. Masalah hasil tuh kita serahkan sama yang di atas gitu kan. Niat untuk bisa menjadi 3 besar ada, tapi targetnya 3 besar. 3 besar maksudnya masuk top 3 gitu, bukan yang harus 3 atau 2 atau 1, saya tidak tahu. Yang penting saya pengen berusaha bisa dapat 3 besar. Kalaupun nggak bisa, ya udah, makanya kenapa saya fokus sama prosesnya, karena proses kan lebih penting daripada hasil. Ya proses saya di mana saya harus manage waktu tuh, waktu latihan, terus kuliah, dibarengi dan lain sebagainya. Ya sibuk-sibuknya kan. Betul. Terus ngatur misalkan udah capek nih gimana, harus leha-leha istirahat dulu, tapi kan nggak bisa tuh, harus kuliah besoknya. Jadi lebih ke situ karena menghindari kecewa itu tadi. Fun fact-nya, dia kalau kuliah itu dari Bulu Lawang ke UIN PP. Jadi setiap hari dia berangkat itu 5:30 ya, Jen? 5:30. Berarti sampai hari ini tuh masih PP? Iya, tadi PP. Minum dulu. Ya silakan. Saya dengar ceritanya jadi haus. Perjalanannya bikin haus. Enggak, tapi serius, maksudnya sampai hari ini masih PP? PP. Semenjak selesai dari semester 2 karena kan Mahat ya, ya wajib Mahat 1 tahun tuh. Nah, jadi kan ini baru perjalanan 1 semester, di semester 3 di mana saya PP dari Bulu Lawang ke kampus gitu. Dan setiap hari. Iya, setiap hari. Berarti kamu menerobos kemacetan Malang. Wah, ya saya terobos tuh. Minggir, rame-rame nih, minggir. Minggir nih, duta kebudayaan mulai. Aduh, nyala. Berarti kalau dari dua pakai ini nggak? Tapi nggak bisa, tetap harus ikut macet kan, nggak ada yang mati. Oh iya, kalau helm ya. Berarti, mohon maaf, ini kan kamu masih awal, di semester awal, banyak mata kuliah yang harus diikuti dan sebagainya, yang belum lagi mempersiapkan untuk ajang duta kebudayaan. Iya. Berarti bisa dikatakan kamu tuh berangkat pagi pulang pagi gitu. Hampir Hampir ya. ya. Apalagi pas waktu persiapan itu, karena kan
setiap kali dia ada program maksudnya kayak photoshoot, pemanggilan video profil, dia selalu bilang, Mbak saya sedang ini, oh iya oke hati-hati gitu. Jadi dia juga maksudnya komunikasi. Jadi misalnya orang tuanya itu nanya ke saya juga tahu dia ada di mana gitu. Karena saya merasa bertanggung jawab kepada Jenny karena dia perwakilan Jawa Timur gitu. Oh ya, dan kebetulan satu kota gitu. Iya, satu kota, satu kampus. Nah, berarti kamu banyak sekali akhirnya kenal dekat sama Mbak Vida ini ya karena mengikuti ajang ini atau sebelumnya udah kenal? Sebelum itu karena saya ikut daftar dan ikut apa? Sahabat kampus. Sahabat kampus tuh kayak humas di kampus gitu kan. Jadi ada seleksinya kan. Nah, ada yang mewawancarai seleksinya. Beliau yang mewawancarai karena beliau waktu itu bagian dari staff rektor ya. Dari mewawancarai itu, nah Mbak Vida pasti kan tahu ketika mewawancarai seseorang pasti. Betul. Tahu potensi. Minimal ini potensinya luar biasa nih. Nah, pas awal banget ketemu dan ngobrol sama Jenny, Mbak Vida gimana? Ya itu menanyakan seputar sahabat kampus karena kita profesionalitas ya. Terus kemudian tiba-tiba saya langsung ngeklik aja. Pas waktu seleksi pertama kali ketemu Mbak Vida langsung gitu. Iya kayak nawarin, Jan coba ikut pemilihan duta yuk gitu. Terus dia langsung bingung. Duta apa gitu. Catering. Gitu. Nah kemudian akhirnya saya berusaha memberikan informasi ke dia. Iya, karena lebih tahu lah pengalamannya gitu ya. Iya, istilahnya bagaimana sih cutting ke adik tingkat gitu loh. Bener-bener. Kayak ngebimbing, ngebantu untuk ngasih jalan aja gitu. Oke, tapi balik lagi ya, ini yang menentukan juga pasti akan talenta. Oh iya, gitu. Saya netral. Iya. Netral banget. Oke, seperti itu. Berarti Jen, awalnya kamu tahu kalau ada ajang Duta Kebudayaan Indonesia ini berarti dari Mbak Vida? Iya, langsung. Langsung ditembak gitu waktu apa namanya interview dan pada itu pertemuan pertama ya, pertemuan pertama gitu. Berarti Mbak Vida ini tipikal orang yang peka gitu, wah ini punya talenta nih gitu. Dan ternyata terbukti. Iya. Benar ternyata. Gimana Mbak? Nyesel nggak? Oh enggak dong. Enggak dong. Kalau nyesel nggak jadi winner. Benar. Tapi kamu pernah waktu ditawarin pertama? Karena kamu kan mungkin di tahun 2024-nya itu apa namanya duta seni ya? 23. 23 itu kan berarti kan sempat vakum setahun nih. Terus kamu tiba-tiba ketemu sama Mbak Vida, terus ditawari, dia ikut duta lagi. Kamu sempat shock nggak? Kenapa harus saya gitu? Iya betul, sangat bertanya-tanya. Tapi nggak langsung tanya sih Mbak kenapa, soalnya baru Iya enggak, maksudnya kan bertanya dalam diri sendiri ya. Kok kenapa harus saya gitu. Tapi di situ saya mikir, waktu itu kan pertama kali saya coba ngomong sama Mbak Vida bentar ya kasih waktu gitu. Kemudian itu nggak lama habis itu saya ke Pare lagi, selama 2 minggu. Saya belum ngasih kepastian karena saya mikir panjang tuh, takutnya siap nggak ya. Sebenarnya nih bukan saya pengen mau sama gelarnya aja, tapi siap nggak saya buat proses menyandang gelar itu nantinya. Untuk persiapan juga kan, persiapannya bakal panjang tuh, jadi mikirnya lama. Habis itu ditanya Mbak Vida lagi gimana, bisa atau enggak, ambil nggak nih gitu ya. Terus saya langsung mikir gini Kak, wah ini Mbak Vida tanya untuk kedua kalinya, mikir saya tuh Allah nggak bakal ngasih kita tawaran ini kalau kita nggak siap gitu. Dan akhirnya jadi kedua itu di situ masih bimbang sebenarnya, tapi tawaran kedua itu masih bimbang. Maksudnya untuk ikut itu sanggup atau bisa atau enggak itu masih bimbang, masih siap enggak. Intinya selama proses nanti persiapan menjadi duta itu go nasional PAI kan ke Jakarta. Tapi kok saya ditawari lagi, diingatkan lagi sama Mbak Vida. Di situ langsung mikir, oh kayaknya saya siap nih, cuman saya mungkin yang kurang yakin aja. Jadi oh ya udah, saya mencoba untuk ikut gitu. Oke. Sempet gini. Ya ikut gak gitu. Iya karena kan banyak ya pendaftar yang lain itu. Iya, maksudnya ini kan kamu berarti menyisihkan bukan hanya dari provinsi aja, karena ketika sudah nasional berarti makin banyak peserta yang tentunya juga secara talenta
Nah, Jauh itu luar tadi. biasa. Nah, ini mungkin selama proses pasti kan yang namanya ajang pageant ada yang namanya karantina. Iya. Ya, waktu di karantina kayak gimana? Berapa lama? Karantina itu di Jakarta Barat ya awalnya Mbak, di Iya. Glodok dulu. Habis itu kan pindah venue di Jakarta Timur. Nah, di Jakarta Timur tuh di Gedung Kisam Binjun, itu kita malam grand finalnya di tanggal 17. Jadi karantinanya itu selama 3 hari plus sama grand final di tanggal 17 itu, Kak. Jadi untuk karantinanya ya di situ saya lebih belajar lebih banyak ya dibanding dengan saya persiapan dengan sendirinya, karena kan saya taunya budaya yang saya tahu, yang Oke. saya pernah pelajari, yang pernah saya berpengalaman di bidang itu. Nah, di sana saya lebih tahu banyak di mana teman-teman finalis lainnya punya cara masing-masing untuk mencintai dan membawa budayanya di situ. Karena kan mereka bawa budaya masing-masing nih, Benar. mempresentasikan budaya kan kita bisa lihat seperti Begitu. ini gitu. Tapi selama proses karantina dan Iya. ketika terpilih di provinsi, kemudian mewakili provinsi sampai akhirnya ke Jakarta, Iya. tetap komunikasi kan sama Mbak Tetap Frida tetap ya. dong. Untuk mencari Mbak ini kayak gimana? Karena kan ya bisa dikatakan awalnya cuma tingkat provinsi nih, sekarang Iya. udah nasional, berarti kan istilahnya menghadapi sesuatu yang lebih besar ya kan. Harus ada Lebih kepada Mbak. guide-nya. Lebih ke konsultan kan? Iya, lebih ke konsultan. Terima kasih dong ya. Mbak, tapi kalau dari ini mungkin dari pengalaman Mbak Vida yang istilahnya sudah senior di ajang ini. Vida ini tipikal orang yang kayak gimana? Apa namanya? Jenny ini tipikal orang yang kayak gimana sih? Tipikal orang yang gigih. Gigi, oke. Iya. Jadi sekali dia itu maju, nggak mau mundur. Oke, Gitu. apapun itu. Apapun itu yang terjadi, entah hujan, badai, halilintar, ombak, diterabas sama dia. Oke. Itu sisi plusnya saya. Jadi saya di Duta Kebudayaan itu memang mencari duta yang tahan banting. Fighter ya. Karena nanti kita akan turun Bener, ke bumi, ke jalan. Oh, makanya pantesan ini masih belum turun ke bumi ya? Ini masih, kayaknya. ya. Masih baru Kak. Iya. Oke. Tapi luar biasa sekali ya. Dan Jenny sendiri nih setelah dinobatkan menjadi duta budaya. Ini berapa? 17, sekarang tanggal 4, ya 7 harian seminggu ya. Iya, seminggu. Ada rencana apa? Ya, rencana untuk kedepannya pasti nanti kita sebagai duta ya Kak, Duta Kebudayaan Indonesia, pastinya tidak jauh dari tugas kita bagaimana kita melestarikan budaya yang hampir punah. Karena apa? Budaya kan identitas kita nih. Identitas berarti kan yang menjadi cerminan kita Benar. hari ini. Jadi makanya saya juga membawakan advokasi confidence through culture, percaya diri melalui budaya, supaya teman-teman di luar sana bisa belajar bagaimana caranya percaya diri, sekaligus budayanya juga terangkat kembali. Keren. Gitu. Saya merinding. Nggak salah ya saya? Nggak salah pilih winner. Kalau dari Mbak Vida nih Mbak, mungkin ya nggak kerasa ya kita sudah hampir di penghujung podcast kali ini. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk Jenny, Mbak Vida karena sudah mau hadir di sini dan menginspirasi penonton kita. Nah, kalau dari Mbak Vida sendiri mungkin ada pesan nggak sih? Maksudnya karena Mbak Vida orang yang lebih berpengalaman, karena dulu ya kan angkatan pertama lah ya, jadi lebih berpengalaman. Generasi mungkin pertama. ada pesan nggak sih kira-kira? Mungkin bisa langsung ke kamera nanti sana. Oke, pesannya untuk para pemuda maupun pemudi khususnya Gen Z di tahun ini. Nah, kalian harus percaya kepada diri kalian. Jadilah diri sendiri dan tetap menjadi versi terbaik dalam diri kalian agar bisa mengetahui apa sih potensi diri yang bisa dikembangkan seperti itu. Agar kalian bisa lebih tahu arah ke depannya dan jalan apa yang harus kalian tempuh. Terima kasih. Oke, luar biasa. Emang sekjen Iya benar. keren nih. Kamu nggak salah pilih mentor. Dan mentornya nggak sih di dalam. Pilih bener. Tut yang ngajarin ketulk juga nih, Oh. Mbak Vida. Kan ada tuh persiapan tari, persiapan ini, persiapan itu. Nah, salah satu dari persiapan semua itu Mbak Vida mentor catwalk. Jadi paket komplit lah ya. Komplit. Ngasih jalan, ngajarin,
Banyak harus berterima kasih pokoknya. Terima kasih Mbak Vida. Oke, kalau tadi Mbak Vida sudah memberikan pesan untuk para generasi muda, kalau kalian punya potensi, kembangkan potensi kalian. Nah, sekarang giliran sang winner nih ya. Soalnya kalau saya mau tanya seputar apa yang akan dilakukan selama 2 tahun ya masa jabatan. Iya, 2 Selama 2 tahun. tahun ke depan kayaknya masih terlalu dini ya. Mungkin Iya. next time ketika sudah menjalankan program-program dari Winner Duta Kebudayaan, mungkin bisa datang lagi ke podcast Ruang Tamu. Tapi sekarang kira-kira pesan apa yang pengen disampaikan untuk generasi muda? Silakan. Oke, halo teman-teman semuanya, buat teman-teman di luar sana, jangan tunggu sempurna dulu untuk mulai, karena keberanian tidak datang dari percaya diri, tapi percaya diri datang dari berani untuk mencoba. Luar biasa. Terima kasih Jenny, terima kasih Mbak Vida hari ini sudah mampir di sini. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk generasi muda agar semakin berprestasi. Dan saya Taufik, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya, khususnya untuk generasi muda. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di podcast Ruang Tamu.